أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Nyambung pengajian kemarin lah halaman 269. Kitab yang diturunkan diwajibkan kepada setiap muslim mengenal 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Pertama, kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam bahasa Qibti. Kedua, kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Ketiga, kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Kesemua kitab ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, Sahru Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menurut kawan sahih tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, dinamakan dengan Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi ada peringatan Nuzul Quran lah. Jadi mana-mana mengadakan ceramah tentang Nuzul Quran lah. Al-Quran ini berbahasa Arab karena Nabi adalah orang Arab lah. Jadi karena itu jalan marmur jannah ngaram Tuhan, nama Tuhan adanya Allah Rahman penjaman sebelum Nabi kita. Ada yahin ya saru ya aduna ya asbau ta'ala, itu ngaram Tuhan. Tapi sebelum Nabi kita ada balap lagi. Walaupun itu dari Tuhan, karena Islam menyempurnakan semua agama yang diturunkan. Tapi boleh aja ada jadi hijib-hijib itu ada aja. Hijib-hijib itu amal-amalan yang datang dari para wali-wali itu ada aja. Bahasa-bahasa Surani, ada juga bahasa Qibti, ada bahasa Ibrani, ada aja. Kalau salah juga cuma aja. Alhamdulillah ada jadi masalah kalau kita ada mengetahuinya nama-nama Tuhan selain daripada nama yang ada di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Udah dinasar Al-Quran itu petunjuk bagi manusia lah. Misalnya 10 malaikat buat mengenal dan mengetahui 10 malaikat, dan perlu juga mengetahui tugas pada malaikat. Pertama, Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Allah, wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, Mikail ditugaskan membagi rezeki dan menurunkan hujan. Maka dibolehkan berhadiah Fatihah kepada Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail lah, semoga mendapat rezeki yang baik dan menjadi kebaikan. Boleh? Kalau udah jenang, udah ini kasih gawean kalau banyak masjid, banyak orangnya, banyak orang di sini lah. Tapi di kampung, di kota banyak anak ada apa-apa, di kampung, dibati-bati wujud itu ya. Apa? Karena tambah dia Fatihah ini sapi aja.
Minta banyak rezeki pada yang lainnya, alhamdulillah datangkan orang ini minta rezeki. Boleh. Badiah Fatihah 6 bait, ujar sejenak Fatihah 4. Fatihah aja. Arti Fatihah 4 tuh Al-Halahat 3 kali dulu, yang sekali aja beliau ini pengalaman. Jadi mengerjakanlah Al-Halahat 3 kali, kalau berpalak sekali, kalau dibilang sekali, kemudian Fatihah sekali hadiahkan kepada siapa? Malaikat Israfil, Mikail, sebagai kan bagi-bagi rezeki, nah supaya kita bagi lawan kita rezeki kita diperbolehkan. Ketika Israfil ditiup, ditugaskan meniup sangkakala trompet jalan badi. Ya, sekarang trompet itu di mulut Israfil nunggu perintah aja lagi. Nah, trompetnya kan sekali trompet itu dunia ini hancur dunia lah. Meniup trompet hari kiamat. Jadi tiup trompetnya atau sangkakalanya lah, udah hancur pada dunia. Keempat, Azrail ditugaskan untuk mencabut ruh. Maka diperbolehkan berhadiah petah kepada Sayyidina Israel agar Israel mempermudah dan tidak tegak dengan kasih sayangnya ketika mencabut ruh. Boleh berhadiah petah supaya Azrail mempermudah mencabut ruh kita. Amur roh ini kan gampang. Kalau riwayat dalam kitab Dakil Ahbar tuh sakitnya roh nih, keluar daripada diri kita nih, dia bisa dari kambing yang dikelibiri 7 kali lipat, 70 kali lipat, makanya apalah ini nang sakit ada jepenan lenyap pulang, sebenarnya kata kelihatan meninggal, bicaranya kayak apa. Ini jarak orang untuk hari lah. Cara yang pertama kita pelihara sholat 5 waktu lah. Kita menjagalah negara perintah Allah. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, pada tangan 100 para ulama lah. Karena mereka itu melihat dari karamah Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga mereka bertanya, jadi mana engkau ambil amalan sehingga karamah yang diberikan oleh Allah. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ikhtartu amrallah ala amrin, tulisannya ini ikhtartu. Kalau bahasa kitanya, aku utamakan perintah Allah atas perintah nang lain. Jadi Syekh Abdul Qadir ini menurut pesta almarhum Mudajarna, sebelum waktu Johor Sidin sudah siap untuk melaksanakan Johor. Nah ini dari tabiat Syekh Abdul Qadir ini. Ini nang jadi diperlihatkan Tuhan karamahnya melebihi dari karamah para ulama di zaman dulu. Yang kedua, wa ma taqaddaitu illa ma'adaib. Ama taqaddaitu illa ma'adaib. Mama taqaddaitu, dan tidak aku makan illa ma'adaib, melainkan aku ajak orang-orang makan bersama. Jadi dalam hadis bilang surga merindukan yang pertama kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini surga merindukan bagi orang yang puasa Ramadan. Yang kedua, surga merindukan bagi orang yang
rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketiga, surga merindukan mutimul ji'an. Ini ketulisan mutimul ji'an kan, tulisan mutimul ji'an. Surga merindukan orang yang memakani orang yang lapar. Ini nanti ditentukan oleh surga. Nah, jadi Jersi Abdul Qadir, aku tidak mau makan sendirian, melainkan aku ajak orang-orang makan bersama. Suka menjamu, ngalannya lah. Nah, jadi kelebihan Syekh Abdul Qadir Jani. Yang ketiga terakhir tadi, sifat Syekh Abdul Qadir Jani. Allah ta'i asumi rahmatil. Syekh Abdul Qadir Jani kada mau berputus asa dari rahmat Allah. Kisah riwayatlah. Suami istri datang kepada kuburan Syekh Abdul Qadir Jani. Syekh Ahmad Dibas. Kada apa-apa, minta doa aja supaya dapat keturunan. Syekh Ahmad Dibas ini seorang wali. Beliau kasat melihat apa nandil mahpus. Jadi melihat di kolam mahpus bahwa kedua orang datangi mandul itu bahasa kampung, bahasa Banjar. Mandul ini kada bakalan dapat anak mandul. Jadi jangan perguruan Syekh Abdul Qadir Jilani, silakan lupa datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta doa lah kepada berkat. Pada Syekh Abdul Qadir Jilani sama Syekh Abdul Qadir Jilani melihat juga bahwa kedua datang ini mandul. Insya Allah Syekh Abdul Qadir lagi perbedaan. Ada nang perguruan jadi pasal aja sudah. Ada hendak menentang kehendak Quran. Tapi Syekh Abdul Qadir ini berprinsip ada hendak berputus asa. Jadi begitu datang, insya Allah Syekh Abdul Qadir Jani pada malam harinya bangun Syekh Abdul Qadir Jani menyingsingkan dua tangan berdoa lawan Tuhan. Ya Allah berikan keturunan kedua orang datang siang tadi. Biar Tuhan jangan macam-macam Syekh Abdul Qadir sudah ketentukan mantul orang itu. Dia Syekh Abdul Qadir, tapi malam kedua bangun lagi Syekh Abdul Qadir ini berdoa pulang minta keturunan. Kata kawan satu aja katakan kalau malam ini malam yang kedua berarti hamba mohon dua orang anak, jangan dua orang satu gak ada diberikannya tetap kayu aja Syekh Abdul Qadir ini. Malam ketiga Syekh Abdul Qadir minta 3 orang, sampai malam ke-7 minta 7 orang, Tuhan sampai ke 8-9. Kebanyakan juga bukan Tuhan ini yang dikatakan bahwa kita jangan berputus asa lah, minta teruslah. Karena Tuhan ke-7 bermuyak-muyak dalam hadis muyak-muyaknya. Kalau kita kan muyak-muyak belajar. Minyak mana nih? Nah Tuhan berbeda. Ke Tuhan 7. Jangan bermuyak-muyak masa barang hari. Karena satu saat Tuhan mengabulkan permintaan kita lah. Jangan baca Rabbana Atina pindah ada kelihatan setahun. Baca terus banyak lagi Rabbana Atina kelihatan kan itu. Cara non Tuhan tuh. Itu jangan berputus asa. Nah kan saya bakal jangan cekung. Sekali minta lebih banyak dari itu pulang kabur sekalinya. Ya, nah semuanya lah. Ketiga, mungkar. Ya, ditugaskan menanya dalam kubur. Maka diperbolehkan berdiafta kepada Sayyidina Munkar agar tidak terlalu keras ketika bertanya, boleh. Karena menakdir. Itu orang ditugaskan menanya kubur, ditugaskan menyiksa. Jadi tanyalah.
Ini menyiksa orang yang tidak betul menjawab pertanyaan. Diperbolehkan berhadiah Fatihah pada Sayyidina Akhir agar tidak menyiksa ketika kita bersalah menjawab pertanyaan. Bolehlah. Ketujuh, ditugaskan di kanan dan menulis amal kebaikan. Kedelapan, aktif ditugaskan di kiri menulis amal kejahatan. Yang sembilan, Malik ditugaskan menjaga neraka. Bagi mereka yang berbuat maksiat lah. Kesepuluh, Ridwan ditugaskan menjaga surga bagi mereka yang taat menurut paham salafus salih, sah dan bermanfaat kepada mereka yang hidup dan sudah wafat. Boleh berhadiah Fatihah. Kalau di dalam kitab kumpul ahya'an wa amatan, ahya'an wa amatan bagi nah hidup atau nah sudah meninggal boleh. Jangan menggerajarna misi keluarga atau di sana rumah orang luar biasa nih, orang diperbolehkan beri hadiah Fatihah lawan mu'ul tadi. Dengan hadiah Fatihah dan pahala yang diberikan berubah menjadi baik boleh. Ini berfirman di sana nak kaya cuma kerajinan di hadiah Fatihah berubah dalam sendirinya boleh itu. Bagi yang hidup dan yang mati bolehlah. Habis itu dan juga sah dan bermanfaat berhadiah pahala yang dibaca kepada para malaikat, tentunya kepada malaikat siapa tadi, Mikail lah dan yang lain-lainnya. Manfaatnya mereka mendoakan terhadap orang yang berhadiah serta memudahkanlah dari tugas para malaikat lah. Habis sudah bolehlah. Nabi dan Rasul, Islam itu bersih dan lengkap dan sempurna. Islam mewajibkan mengetahui para Nabi dan Rasul. Semua para Nabi dan Rasul 124.000. Jumlah Rasul 313. Dan wajib diketahui menurut ahli sunnah wal jamaah 25 Rasul. 25 aja yang wajib kita ketahui. 1 Nabi Adam alaihissalam, 2 Nabi Idris alaihissalam, ketiga Nabi Nuh alaihissalam, keempat Nabi Hud alaihissalam, kelima Nabi Salih alaihissalam, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, ketujuh Nabi Lut alaihissalam, kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, sembilan Isa alaihissalam, ke-10 Nabi Yakub alaihissalam, ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, ke-12 Nabi Ayub alaihissalam, ke-13 Nabi Shu'aib alaihissalam, ke-14 Nabi Harun alaihissalam, ke-15 Nabi Musa alaihissalam, ke-16 Nabi Ilyasa atau bacanya Ilyasa lah. Ada Abid Ilyasa alaihissalam, ke-17 Nabi Zulkifli alaihissalam, ke-18 Nabi Daud alaihissalam, ke-19 Nabi Sulaiman alaihissalam, ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, ke-4 Nabi Isa alaihissalam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan ulul azmi, yang dinamakan Nabi dan Rasulul Azmi ada 5. 1 Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, kedua Nabi Musa dan Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad, Nabi ulul azmi inilah. Nah, yang dinamakan mukjizat bagi para Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang menyalahi adat, yang dikatakan mukjizat, dan di luar kemampuan manusia yang terjadi kesemuanya dengan kehendak dan kudratullah subhanahu wa ta'ala.
untuk menjadi bukti kenabian dan kerasulan. Itu dikatakan mujizat lah. Satu mujizat Nabi terbesar, mujizat Nabi terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Itu paling besar karena manfaatnya. Al-Quran tadilah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mukjizat kedua sesudah Al-Quranul Karim adalah terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di sini mengandung ilmu lah, mengandung yang diperumpamakan oleh Tuhan kepada Nabi untuk diceritakan kepada kita umatnya. Banyak masalahnya lah, supaya kita katakan, supaya kita tinggalkan di dalam semuanya lah. Kapa bil ilmi mu'jizatan bil jahili wa ta'di bil dunya. Artinya cukup bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ilmu sebagai mukjizat. Jadi ilmu ini kan ada dua, Imam Ghazali lah. Al ilmu nau'ani, ini kalau dibagi ini. Ilmu terbagi kepada dua. Satu ilmu zahir, ya. Ilmu zahir ini ilmu zahir. Nah, ilmu zahir itu ngarannya satu ilmu syariat atau ilmu fikih. Ilmu zahirnya. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batin dua-dua, satu ilmu hakikat, kedua ilmu ma'rifat. Ini dikatakan ilmu batin. Kalau ilmu zahir kan dua-dua, pertama ilmu syariat, kedua ilmu usuluddin. Jadi ilmu terbagi kepada dua lah. Ilmu ini menjadi mujizat, yang bisa merubah lah asal kita tertulis golongan orang celaka dengan adanya ilmu menjadi orang beruntung. Nah, jadi ilmu ada dua. Pertama Imam Ghazali ilmu zahir. Ilmu zahir ini satu dari ilmu syariat, ilmu namatur, cara-cara ibadah, ilmu syariat namanya, atau ilmu fikih. Kedua ilmu usuluddin, ilmu mengenal agama, ilmu usuluddin. Jadi tangan ilmu usuluddin, awaluddin ma'rifatullah. Yang dimaksud ilmu usuluddin ini, nah, awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini oleh orang-orang tasawuf terbagi kepada 5 bagian. Ma'rifatullah, mengenal segala perbuatan, mengetahui segala perbuatan. Kalau kita pakai jalan ma'rifat, ini perbuatan Allah nih. Mengenal segala sifat yang ada terutama pada diri kita lah. Dari melihat, mendengar, dan seterusnya. Itu kan milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, bukan milik kita nih. Nah, ini ma'rifatul sifat ngarannya hanya ma'rifatul asma. Nah, segala nama-nama Tuhan itu ada 99, bisa dikericut menjadi ma'rifatullah aja. Boleh, karena dikericut nih. Boleh, supaya jangan banyak gawian. Terdengarnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Arti mengenal Allah nih mengetahui nih bahwa hatinya ada hubungan dengan Allah, di mana dasarnya orang bahari jadi masalah yang luar biasa. Kata-kata ini qalbu mu'min,
populer banget di kalangan orang Bali. Qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin baitullah, rumah Allah. Jadi kedatang orang Bali kan. Sekali ya maksudnya, yang dikatakan hati orang mukmin nih, baitullah untuk senantiasa ingat lawan Allah tentunya. Itu maksud baitullah, padahal hati rumah Tuhan kehalusan rumahnya. Ini bahasa kinayah, pinjaman aja bukan sebenarnya. Ini kan bukan hadis Nabi. Orang yang sudah asik orang sampainya hati itu rumah Allah jarang. Terdekat orang baru orang Banjar mulai ilmu lah. Kalah orang Arab sebagai harta orang Banjar nih kan. Jadi sekalinya hati tempat untuk senantiasa ingat lawan Tuhan, sakti aja. Jangan lebih dari hati. Lagi dipuntun nih aku nih. Kalau kada salah murid kalau cukup Allah. Akhirnya kan gila juga. Kepanasan. Ini kan panas. Tapi kalau di hati aja kan apa-apa. Tapi kalau sudah diimbias ala kulli jasad. Nabil imbias katanya. Nah ini kada sadar nih. Melihat kalimat maka ini lalu dia kamu udah ada itu. Ketinggalan caranya. Jadi kalau sudah zikir di hati diimbas, dikembangkan ala kulli jasad ke seluruh jasadnya. Jasadnya tangan, dunia, mata, kesemuanya panas sekali panas. Panas, ya kada terguring. Soal dipasung waktu aku dibuntun tahun 91 tuh. Anak Kaisa apa itu ya. Pesan. Nya kadada selawat itu aja yang utamakan. Merasa ma'rifat yang paling tinggi ilmu, tinggi sampai sekarang ada tahan enggak ada tinggi jual. Nah, di as itu bahayanya panas awak. Akibatnya ada taguring, ada keran penderan, bisa ribut keluarga tetangga ribut villa aja, kemasukan jin nggak ada taguring kalau kata karuan lah jadinya tuh. Nah jadi yang dikatakan ilmu usuluddin ini ilmu yang membicarakan tentang mengenal Allah. Tafsirnya mana apa sifat asma dan zat. Kenapa jadi dipakai usuluddin ini? Dihadirkan kalau masukkan jin atau dihadirkan kalau pindah kada taguring karena panas lah. Karena hubungan diri lang Nabi kedada. Nah, kedua nambah bahaya benar kalau kada dapat sifat Nabi. Kan? Itu bahayanya bisa jadi Fir'aun kena kutukan. Bisa terjadi itu. Karena pengaruh yang masuk ke dalam dirinya. Pengaruh yang masuk ke dalam diri siapa? Yang masuk ke dalam diri yang menguasai rohani jin. Ini Islam. Banyak orang yang marifatnya kemasukan jin Islam. Aku kan sering ke Banjar, jadi orang Banjar ini dulunya dah kebanyakan jalan marifat kan. Jadi orang-orang tempat pengajian aku berkesah, pemitannya di sana ngakainya orang aku, jadi aku tahu semua. Karena orang Banjar rajin mencari ilmu nih, rajin ilmu kata-kata jadinya. Ada hanya nih wae, tak bayar hendak selamat satu aja. Ada nggak? Jadi kemarilah dengan kasih takutnya. Kadang bahkan dia lagi dengaran Tuhan satu siapa tahu masuk surga aja. Jatuh bukti tuh. Ini baik juta bayar ini jatuh bukti ini. Hajut aku ya Allah.
Ini naiknya jadi orang. Nah, jadi kan ada aku di mana? Kan dapat kesetakuran kan lagi menyatakan cuma ada. Itu jadar bukan nama Tuhan, bukan juga nama Nabi. Al-Bukti itu juga bukan nama Tuhan, bukan Nabi. Ini bahasa orang Arab. Orang Arab itu macam-macam juga bahasanya, kayak kita di Indonesia ini macam-macam juga bahasanya kan berbeda-beda. Ya, nah ada jadinya lo kemari bakat di hutan aku berdua tahun 19 selama telung gereja. Nah ini bahasa Arab bukan bahasa dari Al-Quran dan Hadis. Jatuh buktinya aja kamu banyak lagi di gara-gara kita takut serantang seruntung di situ ada. Nah kau lihat bukti ini soalnya bulu otak. Bulu otak di kamus bahasa pula ya kan. Memang ada di ikam, tapi di ikam ada diartikan sepintas saja pengarang ikam itu nah. Ada di ikam. Aku kan belajar ikam enggak, jadi tahu jatuh bukti. Nah, teman guru menerangkan. Jadi keingetan penjelasan guru, nah di situ aku kalau membicarakan tentang bahwa jatuh bukti bukan nama Tuhan, bukan juga nama Nabi. Al-Bukti bukan juga nama Tuhan, bukan nama Nabi. Nah, ada juga orang nih di sini nih, Badar tuh kawan Sinodin ini mana nih? Kawan mana tuh sama-sama jarak pada pengajian. Oh, sudah si Badar nih belajar lawan Habib orang anak-anak perempuan. Itu terakhir berijazah lain lagi tuh. Tadi jatuh putih ini kada nih. Ini jatuh muqaddasah. Nah, ini kalimat muqaddasah kan. Jasi badar tahu juga jatuh muqaddasah. Belajari si Habib itu aku juga ya Allah. Hanya dipadakannya lalu kena aku menyuruh. Astagfirullah jarakullah. Ini zat bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi. Muqaddasah pun bukan nama Tuhan, bukan Nabi. Memang artinya tepat. Jatul muqaddasah diri Tuhan yang suci. Nah, agama ini jadi malam sekolah secara syariat atau makrifat dan hakikat harus ada diri, harus ada hubungan diri gitu nah. Jangan ngaran lebih ngaran nang kabar kalau menang bisa diperpegangi. Perpegangan kita kan Al-Quran dan hadis nih, atau jadi di Al-Quran dan hadis. Selain dari itu ada bisa diperpegangi. Tapi kita jangan menyalahkan asal tahu di artinya. Nah ini ada. Karena ini terjadi tahun 93 lah. Habis ku pindah dari Puntun ke belakang Ketiraman. Ini di samping rumah ini ada barak sepuh, di barak sepuh itu. Habib tadi aku datangan bagiannya kan malam-malam, aku melihatnya berani dia lah. Nah ini nang habis itulah. Jadi kemudian ilmu batin. Nah ilmu batin ini ada dua. Pertama ilmu hakikat, nah kedua ilmu makrifat. Sumber dari ilmu hakikat ini min Syekh Saman Al-Mandani, sumber dari Syekh Al-Mandani lah. Di mana timbulnya ilmu hakikat. Syekh Al-Mandani berkhawat di dalam menakib Syekh mengamalkan tarikat Qadariyah dalam tarikat Khulwatiyah ini tabaruk kepada peninggalan para wali-wali terdahulu. Kianya jarum sekolah atau yang benarnya bahwa Syekh pada ketika khawat bil fana wal isfira. Di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya fana dan isfira di Nabi Muhammad. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi ana minallah. Ini dasarnya ana minallah wal mu'minuna minni.
Berdasarkan hadis Nabi, ana minal. Jadi ujar Nabi, aku daripada nurjat Allah wal mu'minun, dan mereka orang-orang mukmin laki-laki perempuan yamini aymin nuri Muhammadin, daripada Nur Muhammad. Ini berdasarkan ini. Kesamaan kan seorang mukmin nih, lalu dilampahkan atau dibawa-bawa, hanya panal isyarat di Muhammad saja. Kalau kita melihat pada syariat nur ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi, kalau pada hakikat nur orang itu mengatakannya nubuat Muhammad diri Nabi namanya Allah. Jadi pada hakikat diri kita ada hubungan diri Tuhan di Nabi, pada syariat ada hubungan dengan nama-nama Nabi lah. Supaya apa? Supaya kita mendapat kemuliaan, mendapat derajat, dapat makamkan. Jadi di sini saya sama waktu bahwa hanya panal isyura, datanglah saya blokot jadi jari membawa jubah putih dan menyerahkan kepada sesama itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, diserahkan mandatnya kepada sesama. Kemudian datang Rasulullah kepada sesama pada ketika khawat, karena hubungan antara diri lawan Nabi kan ada hubungan lah, kasih nyambung kan senyanya nih. Kalau datangnya Nabi kita kan memerintahkan kepada sesama, sampaikan atau ajarkan, diajarkanlah atau disampaikanlah oleh sesama kepada murid-muridnya zaman dulu. Jadi nama-nama amalkan, cara mengamalkan singkat aja, rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad sudah zikir, sudah selawat nih. Apalagi kalau dipandang pada hakikat bukan di atas pada zikir, di atas pada selawat nih. Nama-nama amalkan, cara mengamalkan rasakan aja. Meninggal, yang dikatakan meninggal itu kan bahasa kita. Kalau dalam bahasa kitab jajala ruh, apabila sudah hilang ruh, matal abdu, mati itu hamba sudah meninggal. Itu istilah bahasa kitab lah. Wajah ababila ilaha illallah, pergi ruhnya dengan la ilaha illallah. Wa yabqa jasaduhu bi Muhammadir Rasul, kata jasadnya dengan Muhammad. Pas sudah teka, bukan sekarang lah, sudah menjadi darah daging dengan roh. Jadi tertinggal jasadnya dengan Muhammad Rasul. Untuk apa? Ini kalau sudah masuk ke labang kubur, datang bukan nakir, binandu bukan nakir. Binandunya melihat rakaman diri Muhammad ini pada diri kita tuh. Inang selamat, wa ma kana Allahu li'ajibahum anta. Nah, baiklah sudah. Jadi nama-nama amalkan, alhamdulillah kembali ruhnya hajat Tuhan sampai dan terima, diberi nama dengan ilmu hakikat. Jadi sumber ilmu hakikat dari sesama ini atas perintah Nabi kita. Jadi dalam agama dikatakan muktabar, bisa diperpegangi, bisa dijadikan amalan. Karena udah Nabi dalam hadis sebarang sahabat mimpi aku mimpinya benar. Kalau orang itu didatangi Nabi itu orang luar biasa lah. Wali lah sudah orang Tuhan. Memang saya cuman ada kutbikul aktab kepala daripada wali berkali. Setelah itu nah, jadi diberi nama dengan ilmu hakikat. Apa sih arti ilmu hakikat? Ilmu hakikat, ilmu mengenai masalah sebenar-benar diri. Jadi kan ada dua, jasmani rohani. Sebenar-benar diri pada hakikat. Kalau nanti pada hakikat menurut Nabi nih adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Nabi bahwa sebenar-benar diri daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan jangan kalau Nabi katakan bahwa diri kita adalah Nur Muhammad, kita harus mempercayainya. Misalnya ragu, kalau ingin baik kalau melihat jagur wajana. Ini kalau ingin mati nah meninggal nih. Hanya bujur-bujur memang yakin merasakan bujur-bujur. Mulai zaman sekarang karena sudah tekan meninggal hanya keingatan.
banyak musuh. Nah, sehingga kita kan terkendali lagi banyak musuh. Kalau ini musuhnya ada lagi loh nyamannya pulang. Ini banyak contoh nih kan yang meninggal yang nyaman. Waktu itunya sebelumnya kan rajin bakaram jadi bujana di Nur Muhammad lah bakaram jadi nyamet. Kalau bahasa agama bahasa kursi panak di Nur Muhammad bahasa kursi sempur. Nah ini daya tangan ilmu hakikat. Ilmu yang membicarakan masalah mengenai sebenar-benar diri kita. Kalau diuraikan ada hubungan, ada syariat dengan nama Nabi, dengan nama Tuhan, betul dengan Tuhan. Ada hubungan dengan nama Nabi Muhammad itu nama Nabi padahal orang Arab dari malam sekolah dari ngaran Tuhan dan agama ada orang Arab ngaran yang lebih mulia dengan Nabi ke dada dan agama itu kepintaran syariat ya kalau pada hakikat berbeda bahwa diri ada nur diri Tuhan nur itu diri zat namanya Muhammad diri bagi Nabi diri zat kita diri yang suci moga diri suci kan Muhammad diri yang mulia jadi semoga diri suci yang mulia ini yang mudah dari hara-hara sekarang tenor lah ini yang kembalinya sampai dan diterima dan Ahmad dan redonya ini menurut suasana Ahmad dan cara kedua ilmu ma'rifat ilmu yang membicarakan tentang apa Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, zat Tuhan. Jadi kalau ada kembali kepada hakikat diri ruginya kenapa? Diri kada ada bolong Nabi sehingga bahayanya kalau kada persifat Nabi ini jar buru-buru bahaya. Nah kedua ya kalau kemasukan jin bahaya gini sidik jali itu bukan sidik kopi sidik jali itu sidik sana kan amal kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan ada hubungan diri Nabi kita Muhammad SAW itu ngarannya ilmu hakikat yang kedua ilmu ini yang dikatakan ilmu batin jadi ilmu ada dua lah pertama ilmu zahir yang kedua ilmu batin nah semuanya pulang pas mana tadi di akhirat tempat bilang ada diwajibkan kepada seseorang muslim percaya hari akhir atau hari kiamat hari dipisah kekala tadi hari yang dibangkitkan dan pula wajib percaya dengan padang mahsyar nah, kiamatnya ini hancur dunia ini nih. Manusia pada tenggelam di lautan seperti air mendidih. Hanya karena dibangkitkan itu ngadanya pada mahsyar atau yaumul mahsyar lah. Dan hari pembalasan, nah, baru timbul hari pembalasan. Serta pula wajib percaya dengan adanya surga dan neraka. Semua ini adalah tazkirah mengingatkan kepada kita supaya ingat dan sadarlah bahwa hidup ada akhirnya tidak selamanya sehat tidak selamanya juga Tuhan kena pasti garing kamu lapang tidak seterusnya juga susah tidak selamanya kaya pun tidak selamanya berakhir semuanya dengan kematian kullu nafsin za'iqatul maut setiap diri mesti mati itu terakhir sudah tuh kiamat sughra dan kubra kiamat ada dua pertama kiamat sughra artinya kiamat kecil hari kiamat seseorang kiamat kecil ya kematian habis sudah jadi kiamat sughra itu ya kematian lah semua ditinggalkan lah kedua kiamat kubra kiamat kubra ini artinya kiamat besar hari sangka kalah oleh Israfil hari kehancuran dunia belum bang lagi halak karena dajjal dajjal itu jadi merajalela ya banyak orang disesatkannya setelah mengarah ke Mekah lah turunlah Nabi Isa mau tumbak dan kitab Tanwil
Jadi Nabi Musa menembak dari belakang Dajjal ini yang dia mati. Ya, dia bisa hidup 40 tahun di dunia ini. Nabi Isa ini bawa syariat tapi karena bawa syariat Nabi Isa. Gara-gara apa? Gara-gara ya kayak ini. Nabi Isa ini kan jalan-jalan nih. Nabi Isa ini orang susah. Jadi ada bisi rumah kayak orang. Kan tujuan untuk mengajak orang beriman aja. Bertemulah dan gunung. Kenapa di atas gunung itu ada cahaya? Ini bisa anak melihat cahaya di gunung tadi. Makanya ada batu besar. Abyadul lima minal laban dan putih batu itu. Lebih putih daripada susu. Heran Nabi Musa. Ada cahaya di dalamnya nih. Heran Nabi Musa. Jadi dia Tuhan nih kepada Nabi Isa, adakah apakah engkau ingin Isa yang mengherankan kepadamu? Ya, aja Nabi Isa. Ya, nanti belah dua batu tadi. Sekali di dalam batu ini ada orang tua dalam keadaan sembahyang. Di hadapannya kurma lah. Di samping kirinya tongkat. Selesai orang tua ini sembahyang, Nabi Isa bertanya, berapa lama engkau orang tuanya di sini? Udah 400 tahun. Apa yang engkau makan ini kan engkau lihat ya. Di dalam batu itulah. Jadi Nabi Isa ini mengadu lontuan, adakah Tuhan orang lebih mulia dari orang tua yang ada di dalam batu 400 tahun. Lenyap ya apa? Karena dia Muhammad. Ya kan? Sama kayak Malik 90 sampai Purwajana kan 86 umur. Tapi waktu itu jangan tapi benak benak lakas kobra benar benak. Waktu itu sampai zuhur asar ada reaksinya yang kita rasakan. Waktu panah ini pada pijat dan panah sifat nih. Nah, kayak panah pijat tuh bohong. Nah, kemudian biar itu bukan panah pijat, panah kasmu aja. Di padang panah pijat kurang yang sempurna, akannya pasti menolak. Ini misalnya tajalijat kepada sifat. Nah, sifatnya Muhammad Kamil itu kalau orang yang ilmiah lah. Ini orang sangka mendalami ilmu. Nah, ya pada mau ilmu itu tanggung pekalangan dari bagian pada habis sudah. Gas mana pembercatan? Terbelah batu. Jadi 400 tahun itu dah. Adakah ujar Nabi Isa nih hambamu yang mulia daripada orang tua yang ada di batu? Ujar Tuhan, umat Muhammad di akhir zaman ketemu dengan malam nisfu Syaban, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat bara'ah lebih baik dari seorang batu, seorang Tuhan yang ada di dalam batu 400 tahun. Jadi jangan bisa laitani min ummati Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah hamba sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 40 kali sini tetamu bulan nisfu Syaban nih. Anyar terjadi kiamat itu kalau mendaun kita anyar terjadi kiamat. Jadi lawas lagi kiamat juga. 40 tahun setelah Nabi Isa turun lah. Jadi nang dihempon-hempon tuh dustanya aja lah. Para kiamat belum lagi sabarlah. Habislah kematian dan haru-haranya sampai sini akhirnya kita sambung ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karim turbul apa ya karim rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.